benang hasil produksi di sini. Serembut sutra. Ini benang sutra yang sudah siap ditenun. Hasil produksi asli Sukabumi. Bisa dipegang, silahkan. Yang katanya sutra, selembut sutra itu bapak-bapak sekarang mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang belum tahu saat ini. Bapak baru lihat, bisa dipegang, bisa dilihat kilapnya seperti apa. Awas deg-degan. Ya memberikan Selembut sutra itu gimana? Selembut sutra itu gitu ya. Ya Allah. Nah, ini dari jenis benang yang berbeda, Pak. Ini lebih tipis, Bapak bisa dilihat. Bisa dilihat ini lebih tipis. Sama ini lebih tebal dan dari bahan yang berbeda, Pak. Tuh. Ini beberapa kali perbedaan. Tapi jenis ulatnya sama, Pak? Jenis ulat sama. Jenis ulat sama. Karena yang tadi, Pak, ada kokon itu kan setelah dipanen itu yang dari petani itu sebetulnya sekarang lebih mudah, lebih enak, Pak. Dulu cara pembelian kokon dari petani itu ada sistem sortir, sistem grade. Sistem grade, Pak. Nah, saat ini pertama petani itu harus memesan telur sendiri, meneteskan sendiri. Setelah jadi produksi harus dijual sistem grade, disortir. Nah, justru di sini yang saya tawarkan ke bapak-bapak itu tidak memikirkan telur ulat sutra, tidak memikirkan penetasan, tidak memikirkan ulat kecil. Justru bapak-bapak di sini yang saya berikan ulat besar. Di mana ulat besar itu usianya dari insar 4 sampai insar 5. Insar 4 cuma 5 hari, insar 5 cuma 8 hari sampai 9 hari. Berarti 5 + 13, ditambah pengokonan 5 hari sampai 7 hari. Berarti cuma 18 hari. Dulu itu tidak seperti ini, Pak. Nah, kenapa saya melakukan seperti ini sekarang? Yang ditawarkan ke bapak-bapak, tujuannya saya ingin meningkatkan produktivitas kokon sebagai bahan baku di tempat kami di sini. Bapak-bapak bisa lihat sendiri, mesin-mesin yang di sini banyak yang nganggur, Pak, karena keterbatasan bahan baku yang kami miliki saat ini. Mesin yang ada di sini itu satu bulan itu saya memerlukan 2 ton bahan baku kokon basah. Saat ini baru tersuplai dari 2 wilayah Sukabumi dan 2 kabupaten antara Sukabumi dan Cianjur baru 300 kilo. Bisa dibayangkan, bapak-bapak, ketika saya kapasitas produksi di sini membutuhkan 2 ton baru tersuplai 300 kilo. Berarti baru 15% dengan kapasitas yang ada. Nah, jadi pertanyaan bapak-bapak untuk meyakinkan bahwa benar nggak sampai di mana pasarnya nanti ketika bapak-bapak sudah produksi, ya ini salah satunya jawaban kami. Jadi bukan, saya tidak mau hanya menyampaikan informasi ke bapak-bapak yang apa yang saya ucapkan, tapi ketika sudah lihat seperti ini, bapak-bapak bisa menyaksikan sendiri, gitu kan, sejauh mana kebutuhan kami untuk menghasilkan sutra, bahan baku kokon sebagai sutra untuk di Sukabumi. Ini baru level Kabupaten Sukabumi yang diserap di pabrik ini, belum lagi di level Jawa Barat, belum lagi di level nasional. Untuk sementara ini bahan persutraan yang ada di Indonesia hampir 90% bahan bakunya impor dari sini. Jadi bisa dibayangkan sangat terbukanya luas hasil produksi bapak-bapak ketika sudah memproduksi sutra nanti.
sangat luas Pak, insya Allah sangat luas pasarnya. Jangan khawatir, masih kecil. Kalau analisa usahanya di level petani gimana Pak? Gimana Ibu? Untuk keuntungannya gitu, hitung-hitungannya biar benar-benar tertarik nih petani. Nah, Gimana hitung-hitungan keuntungannya? Hitung-hitungannya nanti kita disampaikan di depan Bu, sambil Oh iya. nanti akan saya sampaikan analisanya seperti apa. Terus sampai bapak-bapak itu supaya ada Iya motivasi betul Pak. untuk melakukan kegiatan ini. Iya betul. Ini di sini saya gambarkan kegiatan-kegiatan kami dari awal penetasan, dari awal pemeliharaan, karena yang dilaksanakan nanti di bapak-bapak itu tetap ulat besar yang tadi dilihat di rumah ulat kebun sama ini salah satu hasil produksi. Ini produksi Sukabumi asli Sukabumi Pak. Yang selama ini banyak pengrajin tenun, mereka kesulitan bahan baku sampai impor dari Cina, itu pun tidak tahu kualitasnya seperti apa, karena tidak mungkin mereka pun jual ke kita Yang bagus ya. high quality. Tidak mungkin Pak, itu hal yang mustahil lah. Di samping itu mereka itu harus impor dengan kapasitas yang lebih besar. Sebetulnya kalau mereka itu para pengrajin tenun yang ada di khusus Jawa Barat dan nasional sangat mengharapkan sekali produksi benang yang lokal. Kembali lagi tadi, karena pengembangan unit usaha ini memerlukan sektor hulu yang sangat luas gitu Pak. Berhubungan dengan bapak-bapak, lahan, banyaklah, ada investasinya juga. Itu yang jadi permasalahan saat ini. Ya udah, mungkin Bapak kita kembali ke depan. Oh pegang sedikit. Bentar Pak, mau saya. Untuk dalam setahun kira-kira berapa kali untuk di petani ya, berapa kali produksi? Itu tergantung wilayah atau daerah yang ada, yang di mana lokasi tersebut si petani, karena gini Pak, ketinggian pengaruhi ya Ada maksimal 6 sampai 8 bisa setahun. setahun itu 6 sampai 8 Pak. Kalau saya di sini bisa 10 kali karena sistem Airnya banyak. ya. Kalau daerah seperti Sagaranten minimal 6 sampai 8 bisa per tahun. Satu dari 8 Pak. 8. Kalau 6 kali itu berarti ya biasanya dulu Pak di musim kemarau itu kita bisa produksi paling 3 sampai 3 kali lah, 3 kali setahun. Di saat musim penghujan kita bisa 2 kali lipatnya. Jadi nggak sampai bisa. Nanti kan setahun kan musim kemarau. Iya. Jadi rata-rata kita. Iya, jadi rata-rata 1 tahun itu 7 sampai 8 bisa. Yang selama ini seperti Cikidang itu bisa 7 kali. Nyalindung bisa 8 kali, apalagi Nyalindung kan berdekatan dengan Sagaranten lebih bisa 8 kali. Ayo Bapak, kita ke depan.